Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita bisa kembali dipertemukan dengan Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani untuk bermuajahah dan kajian pekanan Adana Village. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah materi terus berlanjut untuk kitab tafsir As-Sa'di tentang surat-surat Al-Amma. Pada saat waktu yang tepat kami persilakan kalau dapat Mas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah sore atau siang menjelang sore ini kita tak terasa ya sudah mengkaji beberapa surat dari Al-Quran. Kita menggunakan tafsir As-Sa'di yang relatif singkat dan ringkas ya, namun insya Allah juga kita bisa ambil faedah atau ilmu yang disampaikan dalam tafsir ini atau kitab tafsir ini. Hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Zalzalah. Jadi surah Al-Zalzalah ini termasuk surah Madaniyah ya. Jadi surat yang diturunkan pada masa fase dakwah Madinah ya, jadi di fase dakwah Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Zalzalah ini atau di tafsir As-Sa'di disebutkan dengan surah Idza Zulzilat ya. Ini adalah surah Madaniyah tadi yang disampaikan diturunkan pada fase Madinah. Nah, surat ini dimulai dengan kalimat Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Jadi apabila ya, Idza zulzilah, apabila digoncang, zulzilah itu digoncangkan. Al-ardu ya, bumi itu ini menggunakan kalimat fasid ya, zulzila. Kalau aktifnya kan zalzala. Ya, sehingga apa? Fa'ilnya atau subjeknya tidak terlihat. Siapa yang menggoncangkan? Nah, tentu yang menggoncangkan adalah Allah. Nah, jadi ketika fa'ilnya dihilangkan, mahdhuf, itu menunjukkan menunjukkan bahwa ini masuk dalam kategori keimanan. Tidak ada lagi yang mampu menggoncangkan bumi kecuali hanya Allah. Gitu kira-kira ya. Maka kemudian fa'ilnya, subjeknya itu ditiadakan dalam kalimat ini. Dan ketika subjeknya ditiadakan, maka jadilah dia fi'il yang majhul namanya. Ya, fi'il majhul. Majhul itu yang pasif. Maka diartikan di. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi itu digoncang-gancingkan, digoncangkan. Ya. Ditambah kemudian kalimat zilzalaha. Ya, zilzal itu kan masdar dari kata zalzala. Nah, ini menjadi penguat ya, masdar mutlak namanya. Atau disebut juga sebagai maf'ul astsani yang mengandung makna menguatkan aktivitas yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba bayangkan ya. Apabila bumi itu, ini jelas nih al-ardu di sini pakai alif lam yang menunjukkan tidak ada bumi yang lain kecuali bumi yang kita tempati ini.
Ya, karena ayat ini kan turun ke bumi. Ya, kemudian bumi yang digoncangkan bumi yang mana atau planet yang mana? Ya, al-ardu itu ya bumi yang ini, yang kita tinggali ini. Nah, jadi apabila bumi itu, nah, bumi yang ini nih, zulzilat, digoncangkan, zilzalah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, jadi segoncang-goncangnya istilahnya ya. Jadi goncangan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, jadi ini belum ada jawaban ini. Ya, ini masih menggunakan kalimat syarat. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ya, dengan sekuat-kuatnya, lalu apa? What next? Ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, kemudian bumi, ya ini baru nih failnya bumi ini, al ardu itu sebagai failnya. Kemudian bumi akhrajat, mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Asqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Pokoknya yang berat-berat dalam bumi itu dikeluarkan oleh bumi. Ya, dari perut bumi dikeluarkan semua. Yang berat-berat ya, bisa jadi minyak bumi, bisa jadi barang tambang, bisa jadi batu-batuan, bisa jadi gunung-gunung gitu ya. Pokoknya yang membuat bumi berat itu dikeluarkan gitu. Nah, jadi ibarat kata seperti orang muntah itu kan semua yang ada di perut kan kadang-kadang keluar semua. Ya kan? Nah, makanan yang tak sempat dihancurkan di lambung juga keluar lagi itu biasanya. Nah, apakah apa namanya serat-serat, daun-daunan atau mungkin daging misalkan yang masih belum dihancurkan itu keluar lagi semua. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi bumi itu mengeluarkan apa yang ada di perutnya dari yang mati, dari yang mati dan apa yang dikandung atau apa yang terdapat pada bumi. Jadi semuanya keluar. Nah, jadi kebayang ya, bumi goncang-gancing, kemudian dalam perut semuanya, perut bumi keluar semua, keluar gitu ya. Apakah itu magma misalkan keluar semua, kemudian batu-batu yang keras itu juga keluar semua. Nah, jadi ini apa namanya nggak kebayang. Ya. Kemudian waqalal insanu malaha. Nah, lalu manusia waqala dan manusia berkata, mungkin bertanya itu ya, malaha, ada apa ini? What happened ya? Apa yang terjadi? Ya, waqala insanu malaha, malaha. Nah, malaha itu kan kalimat tanya sebenarnya. Maksudnya apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi pada saat ini? Goncang-gancing, mereka keheranan, ya. Jadi kalimat malaha itu menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu keheranan, ya. Mereka seolah-olah bingung ya dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Kenapa? Karena semuanya goncang, bumi keluar. Walaupun digambarkan, walaupun mungkin sekarang banyak film-film yang menunjukkan kayak peristiwa kiamat gitu. Tapi yakinlah, film itu kan gambaran saja. Itu kejadian aslinya lebih dahsyat lagi. Dan ini akan membuat orang-orang itu betul-betul tak sadar gitu. Nah, bingung ya. Kan harusnya orang yang sudah nonton film ya kan sudah melihat gambarannya begitu kan ketika terjadi kan tidak kaget gitu kan. Tapi yakinlah walaupun dia sudah nonton berkali-kali film yang bergenre kiamat, tapi ketika kiamat itu terjadi kejadian real dia dialami itu akan melupakan semuanya. Ya, dia akan bingung dengan sebingung-bingungnya. Gitu. Ya. Jadi manusia akan berkata malaha ay syai'in aradulaha, segala sesuatu itu muncul pada dirinya, ya. Dia itu bingung idza ra'a ma araha minal amril azim musta'diman lidzalik. Nah, itu tafsirnya ya. Apabila manusia melihat ya apa yang dilihat oleh dia dari urusan-urusan yang sangat besar seperti ini, ya, dia sendiri menjadi terpatung-patung ya istilahnya. Terkagum dalam pengertian di sini bukan kagum bahagia gitu ya, indah, tapi ya terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Nah, inilah ya. Jadi itu gambaran pada waktu itu ya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Lalu kemudian yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Yauma idzin itu pada hari itu ya tuhaditsu ya. Tuhaditsu ini tunya kembali kepada al-ard. Ya, jadi bumi itu tuhaditsu berbicara ya, atau menyampaikan akhbaraha, kabar beritanya.
Nah, jadi kabar berita tentang apa? Jadi yaumal qiyamati tukhbirul arda bima amila 'alaiha min khairin aw syarrin. Di hari kiamat di mana bumi mengabarkan apa yang telah dilakukan padanya, baik dari kebaikan min khairin aw syarrin maupun dari keburukan. Jadi seolah-olah bumi itu menyampaikan kabar gitu kan bahwa ini dilakukan ya memang sudah waktunya. Hai manusia, ya sudah waktunya aku mengeluarkan apa yang ada di perutku. Sudah waktunya aku tergoncang gitu kan. Jadi seperti semua benda-benda di sekitar manusia pada waktu itu, apakah gunung, apakah laut, semuanya itu seperti berbicara semua. Ini loh, yang dulu kalian pernah dapatkan informasi seperti ini. Kalian melalui kitab-kitab suci, melalui para nabi, disampaikan akan terjadi kiamat, maka ini loh, saksikan sendiri. Ini loh kabar, ya kan? Nah, kabar yang kalian tunggu-tunggu, yang sebenarnya. Jadi yauma idzin tuhaditsu akhbaraka. Pada waktu itu bumi berbicara, menyampaikan berita tentang kejadian tersebut. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu auhalaha, ya, telah memerintahkan laha, ya, kepada bumi itu. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah, ya, Subhanahu wa taala amaroha, memerintahkan bumi bi antusbiro, untuk mengabarkan bima amila 'alaiha, tentang apa saja yang telah dilakukan kepadanya. Itu bima amila 'alaiha. Jadi bumi akan bercerita semua. Ya, ketika sudah terjadi kiamat, sudah hancur semua, kemudian semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi pun akan bercerita. Ya, benda-benda yang ada di bumi itu bercerita tentang apa? Tentang apa saja yang telah dilakukan kepada bumi itu. Nah, jadi seolah-olah bumi itu protesnya itu dikeluarkan semua. Nih si A, ya, telah membuat hutan gundul misalkan. Nih si B telah membuat kerusakan di muka bumi. Ini si C telah membuat apa namanya banjir di mana-mana dan sebagainya. Nah, jadi seolah bumi itu mengabarkan semua apa yang telah dilakukan oleh manusia pada dirinya. Yauma idzin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Ya. Pada hari itu yasdurun nasu, orang-orang itu keluar. Ya. Semuanya keluar. Astata, ya. Semuanya keluar dari mana? Dari kuburannya. Dalam astata, dalam keadaan berkelompok. Liyurau a'malahum, untuk ditunjukkan kepada mereka apa? A'malahum, amal mereka. Jadi tadi ya ketika sudah hancur, sudah kiamat terjadi, makhluk dimatikan sama Allah, kemudian dibangkitkan kembali. Maka pada waktu itu manusia akan bangkit dari kuburnya dengan berkelompok-kelompok. Nah, jadi ada yang kelompok apa namanya al-hasanat, ada kelompok yang as-sayiat, semuanya ada. Jadi kelompok orang maksiat, ini kelompok orang yang taat. Gitu. Nah, jadi disampaikan di sini yauma idzin yarji'un nasu an mauqifil hisabi asnafan mutafarriqin, ya. Jadi pada hari itu manusia dikeluarkan, dikembalikan dari tempat bersemayamnya, dari tempat kuburannya. Jadi orang-orang yang sudah mati duluan itu dibangkitkan lagi apa? Untuk dihisab dalam keadaan asnafan mutafarriqin, kelompok-kelompok yang terpecah-pecah. Liyurauhumullahu ma'amilu minas sayyiati wal hasanat. Untuk Allah tunjukkan, memperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan berupa perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Yujazihim 'alaiha, dan membalas atau memberi balasan pada mereka atas apa yang mereka sudah lakukan. Jadi manusia itu akan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, ada manusia yang ahli korupsi, kelompoknya ini. Ada manusia yang suka bohong, kelompoknya beda lagi. Ada manusia yang suka mencuri, kelompoknya beda lagi. Ada orang yang suka gibah, kelompoknya beda lagi. Semua itu dikumpulkan dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ada ahli masjid, ya. Ada orang yang suka puasa, ada orang suka sholat sunnah duha misalkan. Semua dikumpulkan. Insyaallah, ya. Ada orang yang semua kebaikan dalam Islam dilakukan semua. Dia berupaya melakukan semua kebaikan. Ada kelompok para nabi, ada kelompok para sahabat, kelompok para mujahidin, kelompok para ulama. Nah, itu semua berkelompok berbeda-beda. Tergantung apa amal dia ketika di dunia. Tergantung apa profesi dia di dunia. Tergantung profesi keagamaannya maksudnya.
kemudian apa amal yang mereka lakukan di bumi, itu dikumpulkan semua. Nah, jadi kita akan satu kelas nanti itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beramal soleh, ya. Alangkah bahagianya ketika kita dibangkitkan dari kuburan, lalu kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, ya, orang-orang syuhada, misalkan para syuhada atau para ulama amilin, ya, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, gitu kan, masya Allah. Ya, ini kebahagiaan tertentu. Tapi bagi orang-orang yang dikumpulkan dengan para pengumpat, misalkan auzubillah min dzalik, ahli maksiat, auzubillah min dzalik, kita tidak mau, ya, kita tidak mau dikumpulkan di kelompok orang-orang seperti itu. Nah, tentu ketika kita tahu tentang kondisi ini menjadi apa? Dorongan bagi kita. Ini menjadi sesuatu yang sifatnya itu targhib atau tarhib gitu. Rasa khawatir dan rasa harapan gitu. Ada roja, ada khauf. Khauf itu apa? Khawatir kita menjadi kelompok yang buruk nanti di akhirat nanti. Tapi kita juga punya harapan kepada Allah agar kita dikelompokkan pada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, ahlul yamin, orang-orang yang ada di sebelah kanan semua. Bukan ahlul yasar, orang-orang yang ada di posisi sebelah kiri. Nah, ini apa namanya? Ini maksudnya Allah ingin memberikan kepada kita gambaran gitu ya. Ketika sudah terjadi kiamat, kemudian hancur bumi semua, manusia dibangkitkan kembali, mereka dikumpulkan dengan kelompoknya masing-masing dan akan dihisab satu persatu. Ya. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan ya'mal mithqala dzarratin, kebaikan sebesar biji zarrah. Zarrah itu kan ada mengatakan benda yang paling terkecil di muka bumi itu zarrah. Kalau dulu zaman Al-Fakir waktu SD ditafsirkan zarrah itu adalah atom, karena pada waktu itu benda atau zat yang paling kecil yang baru ditemukan pada waktu itu adalah atom. Tapi sekarang kan ada yang lebih kecil lagi dari atom, ya. Jadi ada kuark, ya, kuark. Ada lebih kecil lagi daripada kuark, elektron, proton, dan sebagainya. Jadi makin kecil bendanya itulah zarrah. Pokoknya zarrah adalah benda paling kecil di muka bumi ini. Partikel yang paling kecil di muka bumi ini adalah disebut dengan zarrah. Gitu, zarrah. Artinya apa? Jadi Allah itu memperhatikan amal apapun sekecil apapun. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, baru Al-Fakir ngajar hadis tentang amal yang kecil itu ya. Nah, misalkan dalam hadis Abi Hurairah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla jabal. Masyaallah. Ini hadis ini luar biasa. Maknanya dalam banget. Ya, coba kita perhatikan ya. Ini nyambung dengan mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita berbuat baik sekecil biji darah saja, yarahu, dia akan melihat, akan mendapatkan apa? Imbalan pahalanya di akhirat nanti. Itu dilihat dengan hadis yang tadi dikaji ya, di kelasnya. Apa hadisnya ini? Man tasaddaqa. Ini tasaddaqa ini salah satu amalan ya. Man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah bi adli tamratin, senilai satu kurma doang nih, min kasbin thayyib, dari usaha halal dia. Thayyib itu halal. Jadi sedekah satu kurma ini didapatkan dengan cara yang halal, dia sedekahkan. Nah, ada kalimat jumlah iktirodiyahnya. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Itu ada kayak kalimat selingan gitu. Maka kalau kita bersedekah dengan hanya sebutir biji kurma saja, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah akan menerima amal sedekah ini dengan tangan kanannya. Nah, tangan kanannya ini maksudnya adalah Allah memuliakan. Kan biasa yang mulia-mulia kan pakai tangan kanan ya. Ya, yang baik-baik biasa kita gunakan tangan makan, minum, misalkan memberi hadiah, salaman, itu kan pasti dengan tangan kanan. Ketika orang melakukan dengan tangan kiri kan tuh tangan yang seperti menghinakan. Maka Allah mengisyaratkan bahwa amal ibadah kita, walaupun cuma sedekah satu tamar saja, satu kurma kering ya, kurma yang sudah matang, itu Allah terima amalnya dengan tangan kanannya. Itu ibaratnya. Artinya Allah memuliakan amalnya orang ini. Dan tidak hanya Allah terima amalnya itu,
dengan penuh kemuliaan karena menggunakan kalimat diyaminihi dengan tangan kanannya, Allah juga kemudian tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan mengembangkan, bahkan Allah akan menjaga, menata orang yang bersedekah ini. Siapa yang tidak mau ditata sama Allah hidupnya itu? Allah tata hidupnya orang yang bersedekah ini. Kama yurabbi ahadukum faluwa, seperti seseorang di antara kalian yang mengurusi apa? Faluwa. Faluwa itu anak kuda yang baru disapi sama ibunya. Yang namanya anak kuda baru disapikan, dia seperti kehilangan ibu. Lalu datanglah Anda ya merawat anak kuda yang sedang disapi ini, kan bagi kuda ini merasa wah gitu, oh lagi susah-susahnya dapat orang yang bantu kita. Bantu si kuda tadi, misalnya kata kuda, wah lagi susah-susahnya, lagi disapi sama ibu, ya kan? Tiba-tiba datang yang rawat. Siapa yang nggak bahagia? Ya kan? Dia seperti itu ibaratnya. Hatta takuna mitsla jabal, sampai pahala kurma itu seperti apa? Seperti gunung. Masya Allah. Jadi jangan sepelekan amal yang kecil. Kalau itu dilakukan dengan sebaik mungkin, bisa jadi balasannya besar. Kalau gambarkan di sini, ya, mulai dari Rasulullah SAW, orang sedekah satu kurma saja, itu balasannya bisa dilipat-lipat gandakan sampai sebesar gunung. Bahkan disebutkan di sini dalam syarahnya, itu seperti gunung Uhud. Besarnya itu, Masya Allah. Nah, jadi bagi kita semua yang mau sedekah, apakah ke Palestina dengan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, jangan lihat kecilnya. Tapi harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, sebesar apapun sedekah kita untuk bangun masjid, bangun pesantren, kalau dananya dari harta haram, Allah akan terima dengan tangan kirinya. Bahkan Allah tolak dengan tangan kirinya. Ya kan, kalau dia kan menerima dengan tangan kanannya. Berarti kebalikannya kan ditolak dengan tangan kiri. Sudah mau ditolak, pakai tangan kiri lagi nolaknya. Itu terhina banget. Ya. Kemudian Allah tidak akan pernah menata hidupnya. Lam yurabbiha li sahibiha. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram tidak akan ditata hidupnya. Bisa dihancurkan nanti hidupnya. Gitu. Subhanallah ya. Jadi ini enak ya kita bahas Al-Quran, ya kan ada tafsirnya. Kemudian jadi kita lebih mendalami. Ya. Jadi kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tidak semata-mata hanya kita beramal saleh yang baik saja, tapi itu maknanya dalam ya. Nah, ini kebalikannya nih, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun ketika orang itu melakukan amal keburukan sebesar biji dzarrah atau benda yang paling kecil di muka bumi ini, ya rahu, dia pasti akan melihat balasan daripada amal buruk itu. Nah, jadi ini apa namanya dahsyat, ini keadilan Allah. Di satu sisi ini keadilan Allah, bahwa Allah akan menghitung semua amal kita, mau amal kita itu yang baik ataupun amal kita yang buruk, walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, namun perlakuan Allah itu beda. Gitu. Ketika amal yang khair, amal yang baik, gitu ya, dalam sumber disebutkan amal itu baik. Ya, ada orang berniat mau berbuat baik. Ketika dia sudah berniat saja, baru berniat ini, sudah dapat satu pahala kebaikan. Ketika sudah dilakukan amal baik itu, bukan dapat satu pahala, tapi apa? 10 kebaikan. Bahkan ad-afan mudha'afa. Lalu lipat gandakan tanpa sekira. Gitu. Jadi Masya Allah, terserah Allah. Mau dilipat gandakan berapapun. Tidak hanya 10. Atau mi'ata habbah. Seperti 100 biji. Hitungnya. Atau sab'ami'ah misalkan. 700 kali lipat. Gitu kan ada beberapa hadis mengatakan 700 kali lipat. 1000 kali lipat. Gitu. Itu menunjukkan banyak lipatan. Itu menunjukkan saking banyaknya. Itu baru satu amal baik saja. Beda dengan amal buruk gitu. Kalau amal buruk, baru niat saja, itu belum dosa. Baru niat saja, belum berdosa. Tapi ketika sudah dilakukan amal buruk tadi, dosanya cuma satu. Kata bahwa saya akan wahidah, kata hadis itu. Allah mencatat dosa dia cuma satu saja. Nah, enggak dihitung 100, enggak. Enggak dihitung 200 juga enggak. Satu saja. Jadi Masya Allah ya. Jadi itulah kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbayang sebenarnya gitu loh, bagi kita seorang muslim ya yang berusaha menjadi orang yang taat,
itu insya Allah akan menghapus dosa-dosa yang kecil-kecil tadi. Ya, kenapa? Karena pahala kita lebih banyak sebenarnya. Ya, insya Allah. Ini optimisme kita. Optimisme kita agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ingat, ada satu amal lagi sebenarnya. Amalnya memang kadang baik, kadang buruk. Tapi kalau amal baik ini menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, karena gara-gara kita menunjukkan amal baik, lalu orang terinspirasi dengan amal baik kita, maka itu menjadi pahala jariah. Ya kan? Man sana sunatan hasanatan walau mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa mencontohkan satu amalan kebaikan, kalau orang-orang mengikuti apa yang kita lakukan, maka menjadi pahala kita. Jadi makin banyak yang ikut gara-gara kita, makin banyak pahala kita, walaupun kita sudah tidak beramal lagi dengan amal itu. Sudah wafat, sudah meninggal misalkan. Masya Allah. Tapi sebaliknya juga sama. Waman sana sunatan sayi'atan. Gitu. Jadi siapa saja yang melakukan satu amalan buruk, lalu itu dicontoh oleh orang-orang menjadi inspirasi bagi orang-orang, maka itu menjadi dosa juga. Dosa namanya investasi dosa. Dosa yang berlanjutan terus-terusan. Kita mati, orang masih mengamalkan apa yang kita contohkan dengan perbuatan dosa itu, kan mengalir itu dosa juga kita. Dosanya itu, sebelum kita sudah mati. Alhamdulillah dari. Makanya hati-hati nih. Nah, bagi anak muda biasa suka apa? Suka joget-joget di sosmed misalkan. Sosmed, joget-joget, TikTok atau apa. Kalau sudah masuk ke internet, ya keburukan kita itu susah dihapus. Mungkin kita hapus di file kita, di perangkat kita. Tapi secara metadata sudah diambil itu data kita. Nah, orang bisa nyari, yang punya ilmu bisa nyari itu. Apa yang sudah kita upload, apa yang sudah kita, ya macam-macam. Nah, makanya hati-hati ya. Sosmed ini, era sosmed itu upload sesuatu harus diperhatikan dulu. Mending kita gunakan sosmed untuk dakwah saja. Dakwah mencari inspirasi bolehlah. Tapi kalau cerita tentang perbuatan kita sehari-hari, kita lagi gini, lagi gitu, misalkan, nah itu saya khawatir gitu. Khawatir ya. Khawatir akan menjadi dosa jariah. Naudzubillah min dzalik ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini dia surah Al-Jaljalah ya. Yang isinya begitu dahsyat menurut Al-Fakir, dan ini menjadi inspirasi kita. Lalu berikutnya surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah atau pada fase Madaniyah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. So ya, bunyi surah Al-Bayyinah. Kita mulai dari ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Jadi lam yakunil, tidaklah menjadi orang-orang yang kafir ya. Orang kafir mana nih? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir dari ahli kitab dan orang kafir dari orang-orang musyrik. Mufakkina. Tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Dan orang-orang musyrik wal musyrikin ya, itu orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan kelompok Yahudi dan juga Nasrani. Apa mereka nih? Mereka semua munfakkina,
Mereka lam yakun munfakin. Mereka tidak akan meninggalkan apa? Agama mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi argumentasi. Ya, argumentasi. Jadi tanda-tanda yang nyata yang dijanjikan kepada mereka dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang Yahudi itu taat pada agamanya, tentu mereka akan mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Nasrani juga sama, ketika mereka taat pada agamanya, tentu mereka akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah atau janji ya bahwa akan muncul Nabi terakhir itu sudah ada di kitab-kitab mereka. Nah, harusnya itu menjadi apa namanya barometer. Makanya kemudian agama mereka kan berubah, ya. Kitab-kitabnya berubah dan sebagainya berubah sehingga eh, kisah atau janji akan muncul agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak ada di kitab-kitab mereka saat ini. Sehingga mereka tidak mau bergabung dengan agama Islam. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai muncul bukti yang nyata di hadapan mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, Rasul, seorang Rasul ya dari Allah Subhanahu wa taala yatlu suhufan, yang akan membacakan suhuf, lembaran-lembaran suci, itu Al-Qur'an mutahharah, ya, lembaran yang suci. Di suhuf ini adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an mutahharah yang suci. Maksudnya adalah wahya Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan Rasulun minallah, Rasul itu adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yatlu alaihim itu maksudnya yatlu Qur'anan, ya, yatlu Qur'anan, mereka membawa Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Suhufan mutahharah, ya, sebagai suhuf atau lembaran yang suci, lembaran yang suci. Makanya Al-Qur'an ini salah satu dalilnya adalah ini, bahwa Al-Qur'an adalah benda yang suci. Maka la yamussuha illa mutahharun, ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang sudah suci. Bahwa maknanya mutahharun ini maknanya bisa ada dua. Pertama, orang yang memang memiliki wudu, ya, artinya dia tidak berhadas kecil atau hadas besar. Atau yang kedua maknanya adalah orang-orang Islam. Nah, jadi orang Islam itu adalah orang-orang yang suci. Karena dengan syahadatnya itu menjadikan orang itu menjadi orang yang suci. Baik, ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya Al-Quran itu tadi yang dibaca kutubun qayyimah, terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ya, jadi fitil kasuhuf akhbara sadiqatan wa awamir wa adilatin tahdi ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Ya. Di dalam lembaran-lembaran itu terdapat kabar-kabar yang benar, akhbaran sadiqah, ya, akhbar yang benar, berita yang benar, wa awamiron adilah, ya, urusan-urusan yang adil, ilal haqqi, ya, yang menghantar kepada kebenaran, wa ila sirat yang mustaqim, dan menghantar kepada jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dengan fi kutubul qayyimah adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu isinya luar biasa. Isinya itu sudah memuaskan akal, kemudian juga menenteramkan jiwa, dan apa namanya memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Itulah Al-Quran, insyaallah. Baik, karena mungkin sudah jam 3:10, kita cukupkan sampai surat Al-Bayyinah, 2 ayat di depan, ya, 3 ayat, ya. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, yaitu wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Baik, dilanjutkan lagi nanti di pekan yang akan datang, insyaallah. Tafadhal idza antum atau indakum as'ilah. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan materi yang diberikan. Silakan jika ada pertanyaan atau pertanyaan bisa menyampaikan maaf atau ketik di kolom chat untuk pertanyaan. Silakan. Tafadhal Mbak Regina. Silakan. Ya, bismillah.
Pak izin bertanya. Jadi kalau tadi terkait dengan surat Al-Zalzalah gitu ya, Ustaz. Saya mau nanya ini sih, mungkin nggak terlalu nyambung ke sana. Cuma ini aja Pak Ustaz, terkait dengan manfaat dari amal jariah itu sendiri. Nah, manfaat dari amal jariah yang kita lakukan di dunia, apakah itu sudah dapat kita rasakan pada saat di alam kubur atau hanya bisa kita rasakan pada saat hari perhitungan amal? Mungkin itu sih Pak Ustadz yang mau ditanyakan. Syukran. Paham, baik. Nah, apakah amal baik ya? Tentu amal baik, apakah amal baik itu yang jariah ataupun yang tidak jariah bisa dirasakan ketika berada di alam kubur ya, di kubur. Nah, tentu saja kita rasakan ya. Ini sebagaimana ada beberapa hadis yang menyebutkan hal itu. Pertama, misalkan hadis Rasulullah SAW ketika melewati suatu kuburan, kemudian terdengar suara yang menangis di situ. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil sepotong kayu basah ya, yang ditancapkan di kuburan tersebut. Lalu kemudian Nabi berdoa di situ. Artinya bahwa eh, selama batang itu masih basah, maka itu akan menjadi kebaikan untuk orang-orang yang ada di alam kubur tersebut. Nah, artinya berarti amal Rasul yang hidup saja ketika didoakan kepada yang ahli kubur itu akan menjadi sampai ke di alam kubur. Nah, begitu pun juga amal baik kita. Amal baik ini pun juga akan menjadi penjaga kita di alam barzah atau alam kubur itu sendiri. Minimal kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat penjaga kubur gitu ya, Munkar Nakir gitu ya. Apakah kita bisa menjawabnya atau tidak? Nah, itu kan tentu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu bisa bisa kita lontarkan ketika memang amal baik kita itu mendukung itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang kita lakukan di dunia itu akan membantu kita untuk beramal baik. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, terkait dengan orang kafir pun ketika dia berbuat kebaikan di muka bumi itu langsung terasa di alam kubur. Itu seperti kisah Abu Lahab ya. Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir itu kan Abu Lahab sangat kegirangan ya. Maka menyambut kebahagiaan itu kemudian di dirayakan dengan membebaskan budak. Jadi dalam rangka lahirnya Nabi Abu Lahab ini berbahagia lalu bebaskanlah budak. Maka dalam sebuah kisah disebutkan Abu Lahab itu dibebaskan dari siksa kubur ketika satu hari di tanggal kelahirannya Nabi itu. Nah, ini berarti orang kafir saja udah, ini maha adilnya Allah ya, mendapatkan kebaikan dari amal yang dia lakukan. Apalagi tentu orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ketika dia beramal baik, beramal soleh, itu akan dirasakan di alam kubur. Ini berdasarkan beberapa riwayat yang Al-Fatihah baca ya. Kenyataannya bagaimana? Ya Allah SWT. Yang tugas kita hanya mengetahui hal itu dari riwayat, apakah hadis, kemudian Al-Quran gitu ya. Nah, memang hadis-hadis yang berkaitan dengan alam kubur itu memang jumlahnya itu banyak sehingga masuk dalam derajat mutawatir. Ya, ketika sudah mutawatir bila makna ya. Ketika sudah sampai derajat mutawatir berarti sudah tidak lagi diragukan kebenarannya bahwa akan ada perhitungan ya, perhitungan di alam kubur apakah itu mendapatkan kebaikan ataupun juga dalam mendapatkan siksa. Nah, berarti ketika ada orang berbuat buruk disiksa di alam kubur, berarti kebalikannya orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan kebaikan di alam kubur. Ya mungkin di diluaskan kuburannya kan suka ada doa ya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW gitu kan, ketika kita mengunjungi atau bertakziah kepada orang yang wafat, doa kita itu kan salah satunya adalah ya Allah luaskan kuburan si hamba ini. Jadi wasi madkhalahum. Nah, jadi wasi dan luaskanlah madkhalahum, tempat kuburannya itu, kuburan mereka. Ini kan doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita misalkan mengunjungi atau bertakziah kepada keluarga orang yang meninggal. Ini menjadi pelajaran buat orang-orang yang hadir tuh. Tentu bukan orang yang meninggal yang mendapat pelajaran ini ketika kita baca doa Allahumma wasi'at madkhalahum itu adalah bagi orang-orang yang hidup bahwa ketika kita punya amal baik
maka Allah akan luaskan kuburannya. Gitu. Wallahu a'lam. Dan berikutnya dari siapa nih? Ada ya? Ini ada dari Akwari dan Bu Ani. Fakhri Mungkin bisa Yamani. dirangkum nih, mirip-mirip soalnya. Oh iya. Apa di antara faedah bagi kita menerima berita tentang dahsyatnya hari kiamat? Mungkin kita tidak mengalaminya. Tanya Ustaz, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang tidak ingat tidak akan hari kiamat dan hari akhir? Ya, tentu faedahnya sangat berarti ya. Jadi semua Al-Quran itu memiliki faedah ya bagi orang yang mengalami atau bagi orang yang tidak mengalami. Bagi orang yang tidak mengalami ini menjadi ilmu, ya. Jadi ilmu yang manfaat buat kita bahwa nanti akan terjadi peristiwa yang dahsyat. Nah, sehingga kita akan lebih meyakini gitu kan, masalah keimanannya, meyakini bahwa Allah itu maha dahsyat, maha luar biasa, maha kuasa. Jadi menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha berkehendak, bahwa Allah itu maha kudrah, ya, berkuasa, ya, al-jabbar gitu kan, maha memaksa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ini menjadi bahan renungan kita ketika kita beramal, kita harus berhati-hati. Yang sampai amalan sekecil apapun, walaupun itu buruk amalnya, akan berakibat fatal gitu kan bagi amal kita di masa yang akan datang. Ya, karena dahsyatnya hari kiamat yang tadi disebutkan di surat Al-Zalzalah itu diiringi dengan apa? Kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab, ya, lalu akan dibalas amal kita walaupun sebesar biji dzarrah. Itu relate semua gitu. Relate semua itu akan dahsyat ini akan menanamkan keimanan yang kuat. Yang kedua membuat berhati-hati ketika beramal, ya. Yang ketiga adalah ini sebagai bahan peringatan kita kepada anak cucu kita, ya. Kan kita nanti akan punya anak nih, kasih nasihat tentang ayat ini, kan bagus itu. Nanti anak kita sampai lagi ke anaknya, cucu kita misalnya sampai lagi ke cicitnya, ya kan, sampai kemudian sampai ke bawah dan sebagainya. Nah, itu menjadi ilmu yang berkah. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya akan hal ini hari kiamat dan hari akhir, memang ini harus diajak ngobrol berkait masalah akidah. Ya, akidah apa yang harus kita tanamkan? Yang pertama harus kita ingat, tanamkan adalah keimanan kepada Allah dulu. Gitu. Tauhid, ya, tauhid dulu yang memang kita harus tancapkan pada orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir atau hari kiamat. Karena kalau tauhidnya nggak benar, nah itu hari kiamat mau hari apa juga nggak bakal percaya. Mungkin juga akan dianggap berita bohong saja gitu. Jadi memang harus dikuatkan akidahnya, tauhidnya dulu, diajak diskusi tentang keberadaan Allah. Nah, kita bisa kita memulai pembahasan itu dari Uqdatul Kubra, ya, pertanyaan mendasar yang insya Allah teman-teman yang ikut kajian dari awal sudah paham itu Uqdatul Kubra, yang dari mana, untuk apa, akan kemana. Itu kan pertanyaan dasar. Nah, itu pertanyaan dasar itu nanti akan mendalam sampai permasalahan apakah Allah itu ada atau tidak ada. Nah, itu dibahas dengan cara akliyah. Karena akidah yang kuat itu akidah yang dibangun dengan cara proses akliyah. Karena kalau prosesnya itu doktrin atau doktrin saja itu tidak akan kuat, ya. Sehingga dia akan bisa terpengaruh dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena mereka kan kalau kita kasih dalil kan nggak percaya dengan Al-Quran. Maka harus dengan akliyah, dengan proses rasional, itu rasionalitas. Nah, itu kira-kira Allah alam bisawab. Baik, terima kasih. Ini ada kuis. Pertanyaan yang diberikan. Mungkin sekarang pertanyaan dulu aja Ustaz tapi juga. Oh ya, yang bertanya aja ya. Ya, ada asar nanti insya Allah untuk kuisnya di kajian depan. Baik, terima kasih. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini yang sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.